Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siapa? Tentu, benar ya Pak. Baiklah, anak-anak apa kabar? Baik Pak, Baik Pak. Gimana keadaannya siang ini? Sehat? sehat Pak. Kalau nggak sehat nggak sampai sini Pak. Ada yang jauh dari sini tempatnya? Ada Pak. Di mana tuh? Rio. Saya dulu Pak. Oh, itu dekat tempat saya main dulu. Jauh main apa Pak? Belas sudah siap belajar ya? Nah, anak-anak diharapkan untuk mengikuti pelajaran dengan baik agar kedepannya kita lebih mudah mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem bahan bakar bensin karburator. Sebelumnya apakah Anda sekalian pernah mendengar apa itu sistem bahan bakar? Sudah Pak. Pak. Ada yang tahu apa itu sistem bahan bakar? Saya Pak. Nah, silakan Gianus ya. Sistem bahan bakar itu adalah suatu sistem yang akan mengontrol bahan bakar pada mesin Pak. Ya, ada benarnya juga, ada salahnya juga. Jadi untuk biar mengetahui lebih jelasnya, Anda sekalian mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Nah, itu nama Bapak bisa dilihat. Panggilannya apa ya Pak? Bisa dipanggil Bapak aja lah, biar kita lebih akrab kan. Nah, di sini sudah ada tampilan mengenai sistem bahan bakar bensin karburator. Tujuan pembelajaran hari ini kita adalah untuk memahami prinsip kerja sistem bahan bakar bensin karburator ini. Nah, sebelumnya anak-anak sebelum ini ada belajar sistem ini? Belum Pak. Belum ya? Ada Pak, tapi lupa Pak. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Nah, apa itu sistem bahan bakar bensin karburator? Ada yang tahu? Tidak Pak. Nah, itulah sistemnya. Apakah ada anak-anak yang Anda sekalian yang bersedia untuk membacakan? Pak. Nah, silakan Ardi. Sistem karburator berfungsi untuk mengatur perbandingan jumlah bensin dan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Bensin dialirkan dari tangki melalui salurannya menuju karburator yang kemudian dihisap oleh intake ke ruangan bakar. Khusus bensin untuk proses pengapian di busi. Sekian Pak. Sampai. Iya, terima kasih Ardi. Nah, jadi Anda sekalian itulah tadi sistem bahan bakar itu fungsinya. Nah, di sini ada 6 komponen dari sistem bahan bakar bensin karburator pada sepeda motor. Nah, untuk Anda sekalian, ada yang tahu nomor satu itu apa? Bapak. Oh, tangki Pak. Tangki bahan bakar. Salah. Kemudian nomor 2? Tutup Tangki Pak. Ya, benar. Kemudian nomor 3? Pipa bahan bakar Pak. Selang bahan bakar. Nomor 4 itu apa tuh? Yang ini? Keran Pak. Filter. Ya, nah tadi ya, Iya, Pak. filter tuh. Nah, kemudian yang ini apa tuh? Cok, apa keran? Keran Pak. Dan nomor 6 yaitu Karburator. Nah. Benar ya dari yang anak-anak Anda sebutkan.
Sudah berkaitan dengan dan Nggak perlu lagi sekolah kan Pak? daerah langsung yang pertama yaitu fuel tank. Bapak akan menjelaskan. Nah, fuel tank tangki itu yang dalam arti bahasa Indonesianya itu tempat sebuah penyimpanan, biasanya berupa cairan atau apa gitu kan, biasanya. Jadi untuk di sini kan di situ tertuliskan fuel tank, jadi yaitu tempat penyimpanan bahan bakar. Di fuel tank ini ada juga komponen-komponennya, ada tutup tangki yaitu tank cap, kemudian kerannya, fuel cell, kemudian tangki support, tempat dudukan agar tangki itu tidak goyang pada saat kendaraan itu berjalan. Nah, kemudian ada damper, casing, itu untuk menempatkan posisi tangki. Nah, jadi tangki ini juga bermacam-macam bentuknya ya, tidak seperti ini aja, tergantung tipe motor yang ada. Kemudian tutup tangki. Tutup tangki ini nggak sama misalnya tutup botol. Seandainya tutup tangki ini sama dengan tutup botol, bahan bakar tidak akan mengalir ke bawah. Mengapa demikian? Karena di ruangan tertutup, walaupun bawahnya itu sudah berlubang, tapi ya dalam tanda kutip kecil ya lubangnya, dan di atas itu tidak ada ruang untuk udara, itu tidak akan mengalir bahan bakarnya. Jadi di sini tangki ini, di tutup tangki ini ada aliran udara. Nah, tutup tangki ini juga bisa menyebabkan kendaraan tersebut mogok karena tidak mengalir bahan bakarnya. 3. Ya, kemudian selang bensin. Singkat saja ya, selang bensin ini sebagai saluran saja, saluran bensin. Langsung kita skip. Nah, di sini filter bensin. Filter bensin ini bertujuannya agar bahan bakar yang masuk ke karburator itu ke dalam keadaan bersih. Ketika bahan bakar tersebut kotor, karburator tersebut akan menyebabkan karburator tersebut banjir, karena di dalam karburator tersebut ada yang namanya semacam katup. Nah, dia katup model ini kan, bulat, ada saluran bulat, kemudian ada katupnya untuk penutupnya. Ini kondisinya rapat. Ketika ada kotoran, dia jadi tidak rapat, jadi sehingga bahan bakar terus mengalir. Nah, itu menyebabkan karburator tersebut banjir. Lanjut ke keran bensin. Nah, keran bensin di sini nggak keran bensin biasa, ini keran bensin diafragma yang memanfaatkan hisapan dari intake manifold. Nah, ketika perhatikan kursornya, ketika saluran ini dihisap, maka bekas ini akan tertarik dan membuka jalur ini. Nah, di sini ada karet. Karet inilah yang menyebabkan terjadinya kevakuman. Nah, jika ini rusak, karet ini rusak, bisa jadi bahan bakar mengalir ke sini. Ini menyebabkan kendaraan menjadi boros bahan bakar. Nah, jadi tidak stabil jalannya, tidak rata. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang terakhir yaitu karburator. Karburator ini adalah komponen penting dalam sistem bahan bakar bensin karburator ini. Nah, bisa dilihat Anda sekalian, banyak komponennya. Untuk memahaminya cukup kita pahami cara singkat kerjanya saja. Nah, udara mengalir dari sini. Di sini terjadi venturi, pengecilan ruangan, sehingga
bahan bakar yang di dalam ini ikut terbawa ke dalam ruang bakar. Nah, fungsi dari skep ini untuk mengatur besar kecilnya venturi. Semakin besar venturi maka udara akan lebih cepat mengalir. Dan jarum ini untuk mengatur jumlah bahan bakar ketika besar kecilnya venturi terjadi. Nah, apa itu fungsi karburator? Di sini ada fungsi karburator yaitu untuk menyiapkan campuran bahan bakar. Nah, karburator ini digunakan untuk mengontrol kecepatan kendaraan, juga kemudian untuk mengubah bensin yang jadi dari tetesan atau dari aliran, mengubahnya menjadi kabutan sehingga dapat terjadi ledakan di ruang bakar tersebut. Bagaimana sih prinsip kerja karburator? Nah, ini prinsip kerja karburator tadi. Ini dari venturinya ya. Ini udara, yang warna biru ini udara. Kita lihat, ini udara. Ketika venturi mengecil, nah, bahan bakar yang di ruang karburator itu ikut terhisap sehingga di sini terjadilah percampuran udara dan bahan bakar. Anak-anak sekalian, tentang apa yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan ya. Tadi ada Bapak menjelaskan sekilas tentang komponen dari karburator yang ada dalam rumah Pak. Jadi bisa ditolong jelaskan kembali Pak. Saya kurang paham Pak nama komponen dan fungsinya itu Pak. Yang karburator tadi ya? Iya Pak. Terus Pak, dulu Pak. Ini Pak, ini. Ya Pak. Ya, baiklah, silakan Jan. Gimana yang ingin ditanyakan? Pak, fungsi dari pilot air screw itu apa ya Pak? Yang sebelah kiri Pak, sebelah kiri. Iya itu Pak, itu fungsinya apa? Nah, ini kan. Nah, jadi pilot air screw itu fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil jalur udara dari sini. Nah, udara ini berfungsinya untuk mencampur ketika throttle ini turun kan, ini turun. Nah, jadi nggak ada saluran udara di sini. Jadi pas posisi idle, udara lewat sini. Bisa dilihat ya? Ya Pak. Udara lewat sini. Nah, kemudian menghisap bahan bakar dari sini. Nah, dia keluar ke ruang bakar. Nah, fungsinya ini untuk memperbesar dan memperkecil jalur ini. Ketika dikendorkan, maka udara yang akan lewat itu akan banyak, sehingga campuran menjadi miskin. Karena ketika udara yang lewat banyak, maka udara yang bahan bakar yang terhisap itu sedikit. Jadi campuran menjadi miskin. Ketika pilot screw ini diputar ke kanan atau searah jarum jam, maka jalur ini akan mengecil. Nah, jadi bahan bakar dan campuran udara akan menjadi kaya. Ketika jalur udaranya diperkecil, kemudian yang jalur bahan bakarnya dia tetap segitu dia. Yang bisa diatur ya pilot air screw. Kemudian apakah Gian bisa memahami? Udah Pak. Kalau yang fungsi throttle valve itu enggak apa Pak? Baiklah. Yang mana itu? Yang throttle valve itu Pak. Throttle valve ini ya, Pak. Nah, ini fungsinya, ini ada gas nih. Kemudian ini ada untuk menariknya itu tali gasnya. Jadi ketika tali gas ini dilepas atau throttle-nya dilepas, nggak ditarik ya, pegas ini akan mendorong ke bawah. Kemudian ketika tali itu ditarik,
throttle valve ini akan naik. Nah, jadi fungsinya itu sebagai memperbesar dan memperkecilnya venturi. Nah, apa fungsinya memperbesar memperkecil venturi ini? Ini untuk mengubah RPM mesin. Ketika venturi kecil, jadi udara yang masuk sedikit, kemudian campurannya juga sedikit, bahan bakarnya sedikit, jadi RPM mesin rendah. Ketika throttle valve ini ditarik oleh tali gas ini, ditarik ke atas, maka udara yang lewat banyak. Nah, di sini juga ada fungsi needle jet. Needle jet ini dia mengecil dari atas ke bawah nih, mengecil. Ini fungsinya ketika throttle valve ini ditarik ke atas, dia juga menambah BBM di sini, menambah bahan bakar. Jadi campurannya ideal, sehingga RPM mesin itu akan naik. Nah, setelah Gian yang bertanya, apakah ada anda yang lain yang bertanya? Atau boleh kalau Gian masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditambahkan. Pak, tadi sebelum slide ini Pak ada gambar itu jaket mata apa itu Pak? Dulu langsung Pak. Ini Pak, saya tadi kurang paham Pak cara kerja dari komponen ini Pak. Bisa langsung ini Pak. Boleh. Ini komponen ini termasuk komponen yang memanfaatkan kevakuman dari manifold. Nah, jadi ini ada 3 jalur di sini, kalian perhatikan. Iya Pak. Ini jalur dari tangki, ini ke intake manifold, kemudian ini ke karburator. Nah, ini ada bekas ya. Iya, Pak. Ini jalurnya, jalur bensinnya. Ketika mesin mati, jadi bensin itu tidak mengalir dari tangki, itu tidak masuk ke karburator lagi karena bekas ini ya. Ada yang lihat? Iya Pak. Bekas ini menekan. Nah, ketika motor dihidupkan, diengkol, itu kita engkol kan, maka bekas ini akan terhisap karena di sini ada karet vakum. Terhisap, kemudian jalur ini terbuka, maka mengalirlah minyak dari tangki ke karburator. Apa sih tujuannya dibuat seperti ini? Nah, kan pada motor karburator kan sering tuh pada karburatornya itu mengalami banjir gitu kan. Mungkin kita sedang buru-buru kan ke mana gitu kan, parkir tuh. Nah, kalau keran konvensional kita lupa menutup keran tuh, padahal kondisi motor kita lagi sedang banjir gitu. Nah, itu mengalir, habislah bensinnya di dalam tangki kan. Iya Pak. Jadi kalau kerannya udah seperti ini, maaf tolong disebesin ya, saya mengajar. Iya Pak. Nggak boleh lihat HP dulu. Pak. Sudah Pak. Nah, jadi Ini banget. ketika motor udah memakai keran seperti ini, ketika motor mati, otomatis minyak yang di dalam tangki itu aman, tidak akan mengalir ke karburator lagi. Mungkin terjadi banjir mungkin, tapi hanya bahan bakar yang diselang aja yang terbuang, tidak yang dari tangki. Nah, apakah jelas Gian? Apakah ada yang kurang? Apa yang gimana itu? Udah Pak. Oke Pak. Oh, udah ya. Terima kasih. Yang lain gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak. Nampaknya udah mulai lesu nih. Udah Pak. Soalnya ini jam-jam rawan itu Pak. Dan lebih kondisi cuaca di luar ini hujan Pak. Dan nanti dulu Pak. Oke, baiklah. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Cukup Pak. Tidak lagi? Oh, baiklah. Udah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak akan membagi 2 kelompok di sini. Langsung saja ya, kelompok 1 yang sebelah kiri, kelompok 2 yang sebelah kanan. Gimana setuju anak-anak? Boleh Pak.
Gitu. Nah, jadi tugasnya minggu depan kita diskusi. Setelah itu kita lakukan presentasi. Yang kelompok sebelah kiri menjelaskan tentang komponen-komponen dari sistem bahan bakar karburator ini. Nah, dan yang sebelah kanan itu menjelaskan tentang prinsip kerja pada karburator. Nah, mungkin jam kita udah habis ya. Bapak cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.